Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pocong Berdarah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Karim, seorang penjaga TPU di sebuah kampung kecil itu, kini terduduk lemas di pos penjagaan dekat gerbang masuk TPU. Sambil merapikan rumputan yang sudah ia bersihkan dari makam-makam yang ada di sekitar TPU, dia duduk sambil berpikir keras atas kondisi keluarganya. Sebagai penjaga TPU, dia ditugaskan untuk menyapu dedaunan, membersihkan lumut dari batu nisan, dan membakar sampah yang terkumpul di sana. Namun penghasilannya selama ini rupanya tidak menutupi kehidupan sehari-hari keluarganya. Apalagi anaknya yang mau masuk SMA di tahun ini, mau tidak mau harus mencari uang lebih keras untuk biaya masuk anaknya. Pak Karim melamun di tempat itu hingga sore menjelang. Pemakaman yang sunyi dan letaknya di atas bukit memang cocok baginya untuk merenung dan berpikir atas permasalahan yang dia rasakan. Tidak terasa langit mulai berubah warna menjadi jingga, dan bayangan pohon-pohon di sekitar pemakaman kini mulai terlihat meninggi dari arah barat. Pemakaman semakin sepi sekarang. Para peziarah yang mendatangi pemakaman sudah perlahan pulang ke rumahnya masing-masing. Pak Karim kini sendirian. Namun dia tidak takut dengan kondisi pemakaman yang sepi. Dia sudah terbiasa akan hal itu. Saking terbiasanya, dia sudah tahu tempat mana saja yang paling menyeramkan di sana. Bahkan dia sampai tahu ada mitos apa di sana. Matahari yang awalnya berada di balik pegunungan akhirnya mulai tenggelam dengan sempurna. Pemakaman itu kini gelap dan sudah waktunya dia untuk berangkat pulang. Dia menghitung uang yang sudah dia dapatkan dari orang yang menyuruhnya membersihkan makam di hari itu. Dan uang itu bisa dia gunakan untuk keperluan keluarganya yang menunggunya di rumah. Di saat dia tengah menyalakan lampu pos dan lampu jalan di pemakaman itu sebelum pulang, tiba-tiba dari arah kampung terlihat seseorang yang berjalan ke arahnya. Pak Karim seketika melihatnya, dan orang itu seketika mempercepat langkahnya ketika melihat Pak Karim berdiri di depan pos pada saat itu. "Pak," katanya sambil berteriak, "aku butuh bantuan Bapak." Wajahnya tampak pucat dan nafasnya terengah-engah. Pak Karim yang nampak tenang seketika mengajaknya untuk duduk di dekat pos dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu hanya menghela nafas singkat, lalu tidak lama dia berkata, "Aku perlu liang lahat untuk saudaraku yang meninggal sore ini. Dia kebetulan orang jauh dan kini jenazahnya sedang berada di perjalanan. Kemungkinan dia sampai ke sini nanti subuh, sehingga aku ingin Bapak menggali liang lahat itu pada malam ini." Kata-kata itu terdengar wajar, tapi dilihat dari perkataannya seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Karim yang sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut seperti merasakan firasat yang aneh dengan permintaan itu. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, orang tersebut langsung menyodorkan amplop tebal ke tangannya. "Ini untuk jasanya, aku lebihin uangnya karena aku meminta Bapak gali liang lahatnya sekarang. Maaf permintaanku mendadak, karena ini permintaan dari keluarganya." Pak Karim seketika memandangi amplop itu. Jumlahnya nampak banyak ketika dia melihat isinya. Sekilas godaan itu langsung muncul di benaknya, apalagi dengan permasalahan yang sedang dia alami sekarang. Seharusnya uang dari gali makam ini dibagi untuk beberapa orang, karena Pak Karim selalu memanggil dua temannya untuk membantunya. Namun karena permintaan ini mendadak, dan sepertinya kedua temannya ini tidak mau apabila menggali makam di malam hari, sehingga dia menyetujui atas permintaannya.
dan menerima uang tersebut untuk dia gunakan sebagai tambahan biaya masuk sekolah anaknya kelak. Tapi sebelum dia mulai bekerja, rasa penasaran dan perasaan curiga atas orang yang di depannya ini nampaknya belum hilang begitu saja. Dia mencoba menggali informasi agar rasa penasaran ini menghilang dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut. "Maaf Pak, sebelum aku mulai menggali, kira-kira saudaranya yang meninggal itu sakit apa ya?" tanya Pak Karim kepadanya. Orang itu hanya menggelengkan kepalanya. Dia hanya menunduk dan berkata, "Bukan sakit Pak, tapi kecelakaan." Pak Karim mengangguk pelan atas jawaban itu. Semuanya kini nampak masuk akal meskipun agak janggal. Mungkin keluarganya tidak ingin merasakan kesedihan atas apa yang terjadi dengan saudaranya, sehingga mereka lebih memilih untuk menguburkannya lebih cepat. Lagi pula pekerjaannya, dirinya memang memastikan bahwa makam yang diminta harus siap kapan saja apabila diperlukan. Karena itu memang sudah salah satu tugasnya. "Baik Pak, kalau begitu aku siapkan pada malam ini," kata Pak Karim sambil mengambil cangkul yang ada di dekatnya. "Pokoknya besok subuh panggil saja kalau butuh bantuan memakamkan jenazahnya Pak. Aku akan siapkan semuanya dari mulai penutup makam, bola-bola tanah untuk penyangga kepalanya pada malam ini agar Bapak nggak perlu lagi membuatnya. Lokasinya kemungkinan ada di ujung sana ya Pak, di dekat beringin di tengah-tengah makam." Orang tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pak Karim karena sudah membantunya. Lalu tidak lama dia mulai membalikkan badannya untuk pulang dan meninggalkan pemakaman. Langkah kakinya terdengar cepat, seolah-olah dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ya wajar saja, namanya pemakaman jadi tidak banyak orang seberani Pak Karim untuk berlama-lama di sana. Pak Karim hanya berdiri dan mematung untuk beberapa saat ketika melihat dirinya pergi dan ketika orang tersebut menghilang di dalam kegelapan. Suasana di TPU yang tadinya sunyi kini terasa lebih dingin, lebih berat, bahkan lebih mencekam. Dia memegang amplop itu dengan erat. Ada sedikit rasa lega di sana, namun di satu sisi pikirannya berkelana. Karena mau bagaimanapun dia tidak mengenal orang itu dan permintaannya ini terasa janggal sekarang. Di tengah malam yang pekat akhirnya Pak Karim mulai bekerja. Awalnya dia ingin memanggil teman-temannya agar bisa membantunya. Namun karena dia tahu uang itu harus dibagi apabila dia meminta bantuan, sehingga dia lebih memilih untuk melakukannya sendiri. Pak Karim memilih tempat yang sedikit jauh dan terpencil di pemakaman itu, menghilangkan kecurigaan dari teman-temannya terhadap makam baru yang sudah dia gali. Dengan lampu senter yang dia bawa dari pos, juga cahaya bulan yang redup di atas sana, Pak Karim kini berdiri di sebuah tanah yang tertutup rerumputan. Dia menggenggam cangkul di tangannya dengan erat. Lalu dia mulai bekerja sendirian pada malam itu. Suasana di TPU pada malam itu sangat menyeramkan. Bekerja sendirian pada malam hari di tengah-tengah pemakaman membuat dirinya sedikit merinding. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Pak Karim atas tugas yang dia lakukan sekarang. Dia terus menggali di tengah-tengah angin yang berembus pelan dari arah pohon beringin yang menusuk ke tulang. Angin tersebut membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang mulai membusuk. Belum lagi bayangan-bayangan pohon yang terkena sinar bulan kini terlihat seperti raksasa yang mengawasi pekerjaan Pak Karim dari kejauhan. Dan hal itu membuatnya sedikit waspada akan pekerjaannya di malam tersebut. Butuh waktu sedikit agak lama ketika dia mencangkul makam baru yang dia kerjakan sendirian. Belum lagi dia harus membuat papan untuk menutupi jenazah yang akan dikebumikan dan bola-bola tanah untuk pengganjal kepala dari jenazah tersebut. Sehingga tepat jam 1 malam dia baru selesai melakukan hal itu. Pak Karim berhenti sejenak dengan tubuh yang lelah. Dia meletakkan cangkulnya di tanah, mengusap keringat di dahinya dan mencoba menenangkan nafasnya. Kalau saja ini bukan bayaran anak untuk masuk sekolah, gak mungkin mau gali sendirian seperti ini. Akhirnya Pak Karim mulai beranjak pulang untuk beristirahat setelah selesai menggali makam itu. Awalnya dia ingin menunggu rombongan jenazah itu datang di pos depan, namun karena dia harus pulang dan menyerahkan uang itu untuk keperluan keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk pulang dan akan kembali ke pemakaman di pagi harinya ketika jenazah itu datang. Di sepanjang perjalanan pulang, dia menoleh beberapa kali ke arah TPU itu. Seperti ada sebuah firasat yang salah dengan apa yang dia lakukan sekarang. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya
dan berjalan pulang ke rumahnya tidak jauh dari TPU tersebut. Matahari pagi mulai menyinari kampung dan TPU itu. Istri Pak Karim yang tahu bahwa suaminya pulang malam sepertinya tidak membangunkannya, sehingga dia membiarkan suaminya tidur lelap dan tidak mengganggunya. TPU yang berbentuk bukit menciptakan sebuah kabut tipis yang melayang-layang di antara deretan nisan, membuat suasana di sana sangat sunyi meskipun matahari sudah muncul dan menerangi seluruh pemakaman. Pak Karim terbangun tepat jam 10 pagi. Dia kaget karena matahari sudah tinggi. Bahkan dia menanyakan kepada istrinya kenapa dia tidak membangunkannya. Dia ingat bahwa dia harus membantu pemakaman dari tugas yang dia kerjakan semalaman, karena mau bagaimanapun Pak Karim biasa dibayar untuk menggali makam dan membantu memakamkan jenazahnya. Setelah berbicara kepada istrinya bahwa jenazah yang akan dimakamkan kemungkinan sudah datang dari subuh, sehingga membuat istrinya kebingungan dan langsung membantu Pak Karim agar cepat ke TPU pada saat itu. Aduh, pasti mereka sudah menunggu lama karena mana mau orang-orang kota membantu untuk memakamkan jenazah, kata Pak Karim yang menggerutu sambil membawa cangkulnya keluar dari rumah. Kenapa sih mereka nggak datang ke rumah? Kan aku bisa dibangunin daripada nunggu. Karena nggak mungkin ada warga yang nggak tahu rumahku kalau mau nyusul ke sini. Pak Karim berangkat ke TPU dengan mulutnya yang menggerutu sepanjang jalan. Dengan langkah yang tergesa-gesa dia langsung masuk melewati jalanan setapak belakang TPU, sehingga dia tidak memutar melewati pos depan. Jalan tersebut memang bisa tembus langsung ke makam yang baru saja dia gali, sehingga dia memakai jalan tercepat meskipun jalanan tersebut sempit dan licin. Namun ketika dia sampai ke makam tersebut, Pak Karim tiba-tiba terdiam karena makam yang dia gali semalam kini sudah tertutup dengan rapi. Tanahnya terlihat diratakan, terlihat ada bekas galian yang dicangkul untuk menutup makam tersebut. Lalu terlihat pula dua batu besar yang menjadi batu nisan di sana, menandakan bahwa jenazah yang diperkirakan datang subuh sudah dimakamkan. Aduh, kayaknya mereka lama menunggu, jadi kayaknya mereka memanggil yang lain. Kalau nanti mereka nggak dibayar dan bilang bayarannya sudah dikasih kepada aku, gimana ya alasannya? Mana uangnya sudah mau dibayarkan ke sekolah lagi? Katanya dengan wajah yang mulai berkeringat. Dengan wajah yang sedikit kecewa, Pak Karim seketika memutar tubuhnya. Dia menatap ke sekeliling TPU mencari tahu siapa temannya yang membantu memakamkan jenazah ini. Seharusnya temannya ini ada di pos atau sedang berkeliaran di sekitar TPU. Namun ternyata TPU ini kosong dan sunyi. Tidak ada manusia di sana dan hanya ada suara burung-burung kecil yang berkicau dari kejauhan. Pak Karim akhirnya kembali ke pos. Dia akan berusaha untuk jujur apabila temannya ini menagih uang bayaran pemakaman kepadanya. Bahkan mungkin dia akan meminta maaf apabila uang itu dia pakai untuk keperluan sekolah anaknya yang harus segera dibayarkan. Pak Karim akhirnya menunggu temannya ini di pos depan. Namun tidak ada temannya yang menyusul ke pos pada saat itu, bahkan hingga malam menjelang di TPU tersebut. Sehingga dengan hati yang bimbang dia akhirnya beranjak pulang, berharap bahwa temannya ini sudah dibayar oleh mereka dan tidak menagih uang kepadanya di hari itu. Karena hari sudah mulai gelap, Pak Karim kini mulai meninggalkan TPU. Suasana TPU di hari itu nampak sunyi karena tidak ada satupun peziarah yang datang. Matahari yang sudah turun membuat langit tampak pekat tanpa bintang. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi dirinya yang berjalan di antara pemakaman yang berjejer hingga ke atas bukit. Pak Karim berjalan melewati jalanan yang bisa dia lewati. Namun entah mengapa ketika dia keluar dari gerbang TPU tersebut, tiba-tiba dari sudut matanya dia menangkap sebuah bayangan yang bergerak di antara makam-makam itu. Bayangan itu muncul sekilas seperti melintasi makam yang baru saja dia gali. Pak Karim hanya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu apabila ada makam baru di TPU, terkadang ada sesuatu yang aneh yang dia lihat. Dan dia hanya bisa mencoba tenang dan tidak menanggapi apa yang terjadi di sana. Pak Karim kembali berjalan melewati gerbang TPU. Namun dia melihat kembali bayangan itu. Bahkan sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa bayangan itu melayang melintasi pagar TPU dan menghilang begitu saja. Sosoknya tinggi dan berbalut dengan kain putih yang dikenal sebagai pocong kini terlihat dengan jelas olehnya. Pak Karim sadar sosok seperti ini terkadang muncul di pemakaman, apalagi ketika ada makam baru. Meskipun dia yang sudah terbiasa melihat hal-hal seperti ini, tapi tidak biasanya makhluk seperti itu melintasi pagar TPU
dan menghilang begitu saja. Sepertinya ada sesuatu dengan pocong itu, dan Pak Karim hanya menggelengkan kepalanya, mencoba untuk menenangkan diri sejenak, lalu kembali pulang dengan cepat untuk bertemu dengan keluarganya. Pak Karim kembali bekerja seperti biasa di keesokan harinya, menjaga TPU yang menjadi tanggung jawabnya selama ini. Apa yang dia lihat kemarin hanya dianggap sebagai angin lalu olehnya, bahkan setelah beberapa hari dari kejadian tersebut. Namun entah mengapa setelah makam baru itu muncul, suasana TPU kini menjadi sepi. Sudah beberapa hari ini tidak ada satupun orang-orang yang berziarah ke tempat ini, sehingga dia tidak ada permasukan dari membersihkan makam apabila tidak ada orang yang berziarah ke tempat ini. Suasana TPU itu pun nampak berbeda. Dia seperti tidak mau lagi melewati jalan belakang yang bisa tembus ke rumahnya. Seperti ada sesuatu yang menolak tubuhnya untuk melakukan hal itu. Sehingga setiap pulang dan datang ke TPU, dia lebih memilih untuk melewati gerbang depan. Semua keanehan itu terjadi selama beberapa hari. Dia merasakan perbedaannya dengan jelas ketika makam baru itu ada. Hingga di hari kelima, ada sesuatu yang membuat gempar warga kampung. Dan hal itu membuat para warga kampung menjadi ketakutan akan hal tersebut. Tepat di depan gerbang TPU ada sebuah rumah sederhana yang bersebelahan dengan kandang kuda yang dia rawat. Pemilik rumah itu bernama Bu Siti dan suaminya Jajang yang merupakan sopir delman di pasar yang dekat dengan TPU. Pada malam itu Bu Siti lupa bahwa dia belum mengangkat jemuran yang dia cuci dari siang hari. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Tidak biasanya suasana malam seperti ini, sehingga dia langsung memakai jaket untuk menghangatkan badannya ketika keluar. Baju-baju dan celana anak dan suaminya dia ambil dari jemuran pada malam itu. Matanya sesekali melirik ke arah TPU yang letaknya tepat di sebelah rumahnya. Dia yang hidup selama puluhan tahun di sana sepertinya sudah terbiasa dengan makam-makam yang berjajar di TPU itu, sehingga dia nampak menghiraukannya dan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Namun pada saat dia sedang menggulung spray putih yang dia angkat dari jemuran, tiba-tiba dia mendengar suara gemersik dari arah TPU. Bu Siti seketika menghentikan gerakannya, mencoba mendengar lebih jelas dan melirik ke arah TPU tersebut. Tapi setelah dia mendengarkan dengan seksama, tidak ada apapun di sana. Bu Siti berpikir bahwa itu adalah suara angin yang meniup dedaunan yang ada di dalam TPU tersebut. Sehingga dia kembali fokus pada jemurannya. Baru saja dia mengangkat kembali baju di jemuran itu, tiba-tiba dia kembali mendengar sesuatu. Bahkan kali ini seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu di dekat gerbang, yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Sambil menarik baju dan celana di jemuran itu, dia bergumam secara perlahan. Si Pak Karim belum pulang gitu ya. Pasti lagi bawa karung rumput yang nutupin makam lagi sampai diseret gitu karungnya, gumam Bu Siti. Dia langsung menoleh ke arah TPU, berharap Pak Karim akan memberikan karung berisi rumput itu untuk pakan kudanya yang ada di sebelah rumah. Namun tepat ketika dia menoleh ke arah TPU, tiba-tiba darahnya terasa membeku karena ternyata bukan Pak Karim yang dia lihat, namun sosok lain yang membuat tubuhnya seketika tidak bisa bergerak. Tepat di bawah cahaya bulan yang redup, dia melihat sosok yang tinggi sedang berdiri kaku di depan gerbang. Tubuhnya dibalut oleh kain kafan yang lusuh dan kotor dengan noda merah gelap yang menyelimuti sebagian besar dari kain kafan itu. Kain kafan itu menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun tertutup dengan noda darah merah yang sudah mengering di sana. Pocong, kata Bu Siti dengan nada yang bergetar. Pocong itu tidak bergerak sama sekali, namun kehadirannya begitu nyata sehingga tubuhnya membeku begitu saja. Pocong itu nampaknya mendengar perkataan Bu Siti. Seketika pocong itu bergerak dan melirik ke arahnya. Dia melangkah maju dengan perlahan. Gerakannya seperti melayang, namun ujung kain kafannya masih menjuntai ke atas tanah, sehingga terdengar seperti sesuatu yang diseret pada saat itu. Terlihat ada tetesan noda darah merah di tanah ketika dia melayang, dan darah tersebut seperti menetes dari tubuhnya. Bu Siti yang tidak sanggup lagi berdiri di depan rumahnya, seketika langsung menjatuhkan jemurannya di tanah, berlari masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu sehingga menimbulkan suara keras. Hal itu tentu saja membuat kaget suami dan anaknya. Mereka langsung menghampiri Bu Siti yang ketakutan di dekat pintu rumah. Kang,
Pocong di dekat TPU, kata Bu Siti kepada suaminya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Suami dan anaknya langsung saling berpandangan satu sama lain. Lalu tidak lama kemudian suaminya langsung menyuruh anaknya untuk menjaga ibunya yang ketakutan. Dan dia kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Namun tepat ketika dia membuka pintu, tampaknya tidak ada siapapun di sana. Sosok pocong yang dilihat oleh Bu Siti menghilang begitu saja. Tidak ada jejak kemunculan dari pocong tersebut. Yang ada hanyalah jejak dari tetesan darah yang kini mengering ke arah kampung, bersamaan dengan jemuran Bu Siti yang kotor akibat dijatuhkan ke tanah olehnya pada malam itu. Pengalaman menyeramkan yang dialami Bu Siti sepertinya menyebar ketika pagi tiba. Ibu-ibu yang berkumpul di salah satu warung di kampung itu menceritakan apa yang terjadi semalaman. Dan banyak dari mereka yang tidak percaya dengan cerita Bu Siti karena sudah puluhan tahun tidak ada cerita menyeramkan di TPU tersebut. Benar Bu, jangankan aku sendiri, suami dan anakku juga ketakutan atas apa yang aku lihat. Bahkan suamiku melihat jejak darah dari TPU itu. Dan itu dari pocong yang aku lihat semalam, kata Bu Siti yang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat adalah sebuah kenyataan. Bu Norma yang merupakan pemilik warung kini ikut dalam obrolan sambil memberikan beberapa ikat sayuran ke para pembeli. Dia berkata kepada Bu Siti, "Tapi biasanya kalau ada penampakan pocong itu karena ada yang baru meninggal. Tapi kan di sini nggak ada yang meninggal dan dimakamkan di TPU itu. Kalaupun ada pasti para warga pada tahu kan, karena TPU itu khusus untuk para warga kampung sini." Warga yang mendengar hal itu mengangguk mendengar perkataan Bu Norma. Namun tetap saja Bu Siti yakin dengan apa yang dia lihat. Apalagi dia menceritakan dengan detail bagaimana pocong itu datang dengan kain kafannya yang berdarah. Dia juga tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup oleh kain kafan itu sepenuhnya. Di dalam obrolan itu sebagian ibu-ibu percaya atas apa yang dikatakan Bu Siti. Sebagian lagi mereka merasa ragu karena tidak mungkin ada pocong berkeliaran di kampung dari TPU yang letaknya dekat dengan kampung mereka. Obrolan tentang pocong yang berdarah itu akhirnya mulai menyebar secara perlahan. Untuk beberapa orang yang percaya akan cerita tersebut, mereka mulai menutup pintu dan jendela dengan rapat ketika malam tiba. Mereka takut bahwa pocong yang dilihat oleh Bu Siti muncul di depan rumah mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk menutup rumah mereka dan mengunci semuanya agar mereka aman di dalam rumah. Teror pocong berdarah yang muncul di depan Bu Siti kini membuat kampung tersebut mulai sepi ketika malam, dan hanya terlihat beberapa orang yang berani keluar rumah pada saat itu. Namun beberapa orang di kampung rupanya tidak tahu bahwa kampung mereka diteror oleh pocong berdarah. Salah satunya Sarman yang kini baru pulang dari pabrik garmen yang ada di kota. Obrolan tentang pocong yang kini beredar di kampung di pagi itu tidak diketahui olehnya. Karena setiap subuh dia selalu meninggalkan kampung dan bekerja di kota yang jaraknya beberapa jam dari kampungnya. Hari ini Sarman harus lembur, sehingga jam 10 malam dia baru pulang dari bekerja dengan motor tua yang dia bawa. Dia menyusuri jalanan kampung yang gelap gulita, lampu jalan yang minim serta jalanan yang berbatu membuat dirinya harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Sinar dari lampu motor yang menerangi jalan itu kini menjadi cahaya satu-satunya karena tidak ada lagi cahaya lain yang bisa menerangi jalannya. Sarman yang baru saja masuk ke kampung kini merasa aneh. Kampung yang biasanya ramai dengan para warga yang nongkrong di depan pos ronda kini mendadak sepi. Bahkan warung Bu Norma tutup lebih awal sehingga tidak ada keramaian di sana. Dia yang awalnya ingin berhenti membeli rokok di warung Bu Norma akhirnya menyalakan motornya lagi untuk pulang ke rumah. Sambil menguap, Sarman fokus dengan jalan yang ada di depannya. Hingga tepat sebelum rumah Bu Siti yang letaknya di dekat TPU, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berdiri di tengah-tengah jalan. Cahaya lampu motor yang sedikit redup membuat dirinya tidak bisa memastikan siapa yang sedang berdiri di sana. Sehingga dia hanya menebak-nebak siapa yang berdiri malam-malam di gerbang TPU yang gelap di ujung sana. "Siapa itu? Pak Karim? Ngapain dia jam segini? Belum pulang dia?" tanyanya dengan nada yang heran. Sarman menghentikan motornya lalu dia mendekat lebih jelas pada saat itu dengan lampu motor yang masih menyala. Namun tepat ketika dia bisa melihat sesuatu yang berdiri di sana, tiba-tiba tubuhnya mendadak membeku. Sosok yang dia lihat rupanya sosok pocong berdarah yang Bu Siti lihat kemarin malam.
Dia berdiri tepat di gerbang TPU. Tubuhnya yang dibalut kain kafan nampak berdarah karena darahnya menempel di kain kafan sehingga nampak terlihat lusuh. Wajahnya tertutup sepenuhnya oleh kain sehingga Sarman tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Sosok itu hanya diam dan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di tengah-tengah gerbang TPU tanpa melakukan gerakan apapun. Sarman mencoba berpikir logis. Dia merasa bahwa sosok pocong yang dia lihat ini adalah pekerjaan dari para pemuda kampung yang iseng dan ingin menakut-nakuti para warga yang keluar di malam hari. Namun tepat ketika dia berpikir seperti itu, tiba-tiba pocong itu bergerak. Tubuhnya melayang secara perlahan, mendekat kepadanya dengan mulutnya yang terbuka di balik kain kafan yang menutupi wajahnya. "Tolong!" Suara itu terdengar sangat lirih, seperti seseorang yang menderita dan ingin dibebaskan dari kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Hal itu tentu saja membuat Sarman ketakutan. Dia seketika membalikkan badannya, lalu tidak lama dia berlari ke arah motornya dan memacu motornya dengan cepat menjauhi TPU tersebut. Dia memutar arah, mencari jalan lain yang bisa membuat dirinya bisa pulang dengan selamat. Meskipun dia harus memutar dengan jarak yang lebih jauh, namun dia tidak peduli. Karena apa yang dia lihat di depan TPU sangat menyeramkan dan dia tidak ingin dikejar oleh pocong itu. Setelah melihat Sarman pergi bersama motornya dengan tergesa-gesa, pocong itu tiba-tiba melayang kembali ke udara. Dia bergerak kembali ke arah TPU yang ada di belakangnya. Gerakannya nampak tidak wajar. Dia melayang ke arah makam baru yang baru Pak Karim gali belum lama ini. Dan setelah sampai di sana, pocong itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, para warga kampung semakin ramai membicarakan tentang teror pocong berdarah itu. Para ibu-ibu yang berkumpul di warung terlihat sibuk membicarakan hal tersebut. Apalagi kini sudah 2 orang yang menjadi korban dari kemunculan pocong itu, yaitu Bu Siti dan Sarman yang merupakan warga dari kampung tersebut. Obrolan itu menyebar hingga ke kampung-kampung sebelah dan hal itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi mereka yang mendengarkannya. Namun ada satu orang yang lebih khawatir daripada para warga yang ada di kampung tersebut, yaitu istri dari Pak Karim yang mendengarkan cerita itu dari Bu Siti di warung Bu Norma. Wajahnya tampak tegang karena dia tahu bahwa belum lama ini suaminya menggali salah satu makam di TPU itu, dan mungkin saja pocong tersebut adalah jiwa dari orang yang baru saja dikuburkan di sana. Istri Pak Karim langsung bergegas pulang. Di sana dia bertemu dengan suaminya yang sibuk dengan peralatan kerja yang selalu dia bawa ke TPU. "Pak!" teriak istrinya yang berjalan cepat sambil membawa kresek sayuran pada saat itu. Pak Karim melihat istrinya masuk ke halaman depan dengan wajahnya yang cemas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan istrinya karena tidak seperti biasanya dia seperti ini. "Bapak tahu nggak bahwa para warga heboh dengan kemunculan pocong berdarah dari TPU?" tanyanya dengan nafas yang terengah-engah. Pak Karim yang jarang bersosialisasi dengan warga karena harus menjaga TPU setiap harinya hanya menggelengkan kepala. Dia seperti tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh istrinya pada saat itu. "Itu Pak, Bu Siti yang punya kandang kuda, dia melihat pocong dari gerbang TPU. Pocongnya berumuran darah. Lalu Sarman yang baru pulang dari tempat kerjanya juga lihat pocong itu di depan TPU," katanya dengan nada yang cepat. "Apa ini gara-gara makam yang beberapa hari ini Bapak gali? Soalnya baru kali ini ada teror pocong seperti ini Pak. Walaupun dulu sempat ada, itu hanya di TPU saja, nggak sampai ke kampung dan bikin heboh." Pak Karim terdiam mendengar perkataan istrinya. Dia tahu bahwa istrinya ini mudah panik, apalagi dengan nada suaranya yang cepat ketika menceritakan hal itu kepadanya. "Pak," istri Pak Karim memanggil kembali suaminya yang masih terdiam. "Makam yang baru digali itu sebenarnya siapa sih Pak? Kan seharusnya Bapak tahu karena TPU ini khusus bagi warga kampung sini," tanya istrinya dengan nada yang berubah dengan pelan. Pak Karim menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya mulai jujur, meskipun hatinya sendiri penuh keraguan. "Bu, sebenarnya aku pun gak tahu siapa yang dimakamkan di situ. Pada malam itu ada yang datang untuk memintaku menggali tanah dan langsung membayar uang jasanya di muka. Namun," Pak Karim terdiam sejenak, "ketika aku terbangun di pagi hari, makam itu sudah tertutup.
dan sepertinya mereka sudah menurunkan jenazahnya sewaktu aku tertidur. Istrinya terdiam dengan mata yang terbelalak ketika mendengar hal itu. Jadi Bapak nggak tahu siapa yang dimakamkan? Pak Karim menggelengkan kepala dengan perlahan di depan istrinya. Iya Bu, aku tadinya menyangka bahwa itu adalah kerabat dari salah satu warga kampung sini. Karena kan TPU ini dikhususkan untuk warga kampung. Tadinya kalau aku membantu memakamkan jenazah itu, aku pasti tahu siapa dia. Tapi ketika tahu pemakaman itu selesai dilakukan, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Istrinya menunduk sejenak. Dia tahu suaminya melakukan itu karena bayaran yang lumayan besar. Bahkan uang itu kini sudah habis untuk dibayarkan sekolah anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan dirinya sekarang, apa yang harus suaminya lakukan? Apakah dia harus diam hingga teror ini menghilang dengan sendirinya, atau mencari tahu siapa yang dimakamkan di sana? Namun sebelum dia berkata kembali, Pak Karim tiba-tiba berkata, aku akan mencoba mencari tahu siapa dia. Mungkin selain aku, ada orang lain yang membantu memakamkan jenazah itu. Meskipun kita tidak tahu penampakan itu dari makam yang baru itu, tapi aku akan mencoba bertanggung jawab karena aku tidak mau teror itu berkelanjutan. Pak Karim tiba-tiba berdiri sambil membawa pacul dan arit yang selalu dia bawa ketika berjaga di TPU. Dia kembali berkata kepada istrinya, yang pasti tutup semua pintu dan jendela ketika malam tiba ya. Aku akan berjaga di TPU hingga malam untuk memastikan dari mana pocong itu berasal. Istrinya hanya mengangguk pelan. Dia sebenarnya tidak mau suaminya menunggu di TPU hingga malam tiba, karena dia juga sebenarnya ketakutan. Tapi karena ini adalah tanggung jawabnya, sehingga dia mau tidak mau harus menyetujui rencana suaminya pada saat itu. Hati-hati ya Pak, jangan ambil resiko. Nanti aku anterin makan ke pos pas sore untuk makan malam. Semoga hal ini tidak ada hubungannya dengan makam baru itu, sehingga kita nggak perlu mencari tahu siapa yang dimakamkan di sana. Pak Karim mengangguk. Ia tahu apa yang dilakukannya. Dan dia juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi di TPU tersebut, karena baru kali ini ada teror pocong berdarah, sehingga membuat satu kampung gempar. Kabar tentang pocong berdarah yang meneror warga kampung membuat para warga kini menutup pintu dan jendela rumah mereka rapat-rapat ketika sore menjelang. Tidak ada lagi kehidupan ketika matahari turun dan berganti malam. Semuanya lebih memilih di dalam rumah dan menjaga keluarga mereka dari penampakan pocong tersebut. Begitu juga dengan rumah-rumah di sekitar TPU. Mereka tidak berani keluar sehingga Pak Karim yang menjaga TPU tersebut merasa bahwa TPU ini lebih sunyi dari malam sebelumnya. Hanya lampu 5 watt yang menyala di pos, dan Pak Karim hanya duduk di pos kecilnya sambil memandang komplek pemakaman yang begitu sunyi di depannya. Sambil memakan bekal yang diantarkan oleh anaknya di sore hari, dia akhirnya makan dengan kedua matanya yang waspada. Mengisi perut adalah yang utama sekarang, karena dia harus berjaga semalaman dan mencari tahu dari mana pocong berdarah itu muncul. Setelah selesai makan, dia menyalakan rokok kretek yang dia bawa, menghirup rokok itu dalam-dalam sambil berdiri dan melirik ke seluruh pemakaman yang ada di sekelilingnya. Pikirannya terus bertanya-tanya, apakah makam baru itu yang menyebabkan munculnya pocong berdarah tersebut? Lalu siapakah dia? Kalau misalkan dia bukanlah warga sini, kenapa dia dimakamkan di TPU ini? Kepala Pak Karim kini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah menghisap satu batang rokok, akhirnya dia mulai mengambil senter dan berkeliling TPU. Angin malam berembus lembut ketika dia berkeliling. Seketika aroma bunga kamboja tercium dari beberapa makam. TPU itu terasa begitu sepi, hanya sebuah suara jangkrik yang menemani langkahnya pada saat itu. Pak Karim berhenti sejenak di dekat makam baru itu. Cahaya senternya menyoroti tanah makam yang sudah mengering. Meski terlihat bekas tanah basah di beberapa tempat, tapi tidak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan pocong berdarah itu. Apakah benar pocong berdarah itu dari makam ini? Dia berdiri cukup lama di sana, menunggu pocong itu muncul dan mencari tahu kenapa dia meneror para warga. Namun tidak ada apapun di sana, dan dia merasa bosan akan hal itu, sehingga dia kembali melangkah dan memeriksa setiap sudut di TPU itu. Hingga lewat tengah malam, dia tidak menemukan apapun di sana. Semua sudut TPU yang gelap itu telah dia lewati. Sehingga dia kembali ke pos, duduk di sana dan menyalakan sebatang rokok lagi sambil menghela nafas panjang.
Sepertinya teror pocong berdarah itu tidak akan terjadi pada malam ini. Tubuhnya yang waspada selalu bergerak ketika melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di sana. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Pak Karim merasa kantuk di tengah-tengah TPU yang sepi itu. Dia mencoba bertahan dengan meminum kopi yang hampir habis di sana. Tapi rasa lelah dan kantuk ini perlahan menguasai tubuhnya. Akhirnya dia menyandarkan tubuhnya ke dinding pos, berpikir untuk memejamkan matanya sejenak sebelum nantinya dia berkeliling kembali. Namun tanpa sadar dia akhirnya terlelap tidur di tengah-tengah keheningan TPU yang mencekam ini. Di dalam tidurnya Pak Karim merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar pos terasa lebih dingin. Bahkan jaket tebal yang dia pakai tidak bisa menahan dinginnya udara tersebut, sehingga dia terbangun. Pak Karim membuka matanya secara perlahan, dan tepat ketika kedua matanya itu terbuka seutuhnya, tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Astaga! Tepat di atas wajah Pak Karim terlihat sesosok pocong berdiri dengan postur tubuhnya yang membungkuk. Kain kafan yang membalut tubuhnya dengan penuh noda darah yang sudah mengering terlihat dengan jelas. Namun yang paling menyeramkan dari semua itu adalah kepalanya. Karena kepalanya menunduk tepat 1 meter di atas kepalanya yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pak Karim tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya karena wajahnya tertutup oleh kain kafan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Darah segar menetes secara perlahan dari wajahnya dan seketika jatuh tepat ke sebelah kepala Pak Karim pada saat itu. Aroma anyir langsung memenuhi udara dan hal tersebut membuat Pak Karim merasa mual. Jujur, dia tidak terbiasa dengan situasi ini. Tidak ada penampakan yang begitu jelasnya dan muncul di atas kepalanya selama dia berjaga di TPU ini seumur hidupnya. Pak Karim ingin sekali berteriak, namun suaranya tertahan di kerongkongan, sehingga membuat tubuhnya kaku dan hanya bisa memandang makhluk menyeramkan itu dengan kedua matanya yang terbuka lebar. Pocong berdarah itu hanya terdiam beberapa detik di atas wajah Pak Karim. Lalu secara perlahan dia seperti membuka mulutnya dari balik kain kafan yang menutupi wajahnya. Terdengar suara serak dan parau keluar dari pocong itu. "Tolong!" Kata-kata itu terdengar begitu pelan, seperti sebuah bisikan yang membuat kita merinding ketika mendengarnya. Apalagi suara itu seperti sebuah suara dari rasa sakit dan keputusasaan yang terdengar jelas di telinga Pak Karim pada saat itu. Butuh beberapa waktu agar tubuh Pak Karim sadar bahwa dia harus menjauh dari pocong tersebut. Ketika dia bisa menggerakkan tubuhnya lagi, tubuh Pak Karim langsung terguling dan terjatuh di lantai. Sedangkan pocong itu tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Rasa takut seketika memenuhi tubuhnya. Kepala pocong yang membungkuk itu seketika melirik ke arah Pak Karim lagi. Lalu tidak lama dia membuka mulutnya lagi sambil berkata, "Tolong." Pak Karim mencoba menguasai dirinya. Dia yang sudah lama menjaga di pos terkadang tahu bahwa tidak semua orang yang dimakamkan di sini meninggal dengan sempurna. Ada beberapa yang harus disempurnakan dan mungkin pocong ini pun sama, ingin disempurnakan jenazahnya. Dengan tubuhnya yang gemetar hebat, dia mencoba meraih senter yang tergeletak di lantai, lalu mencoba untuk berdiri dan berkomunikasi dengan pocong tersebut. Namun secara tiba-tiba pocong itu melayang, menembus dinding pos dan menghilang begitu saja. Pak Karim yang sudah bisa menahan ketakutannya kini mulai bergerak, mencari tahu kemana pocong itu pergi. Dengan langkah yang berat dia berjalan mengikuti pocong itu. Dan ketika dia berhasil mengikutinya, sosok pocong itu berhenti tepat di depan makam baru dengan tubuh dan kepalanya yang terus meneteskan darah segar ke atas makam tersebut. Pak Karim hanya bisa berdiri beberapa meter darinya. Dia tidak berani untuk mendekat dan pada saat yang bersamaan, dia melihat sesuatu yang membuatnya tidak berkata apa-apa. Karena tepat ketika pocong itu berdiri di depan makam tersebut, dia melihat dari sela-sela tanah gundukan makam seperti ada bau darah segar yang tercium dengan jelas dari dalam makam itu. Dan pada saat yang bersamaan, pocong itu menghilang secara perlahan. Tidak terasa malam yang gelap kini mulai berganti pagi. Pak Karim kini bergegas menuju rumah kepala kampung. Dia melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak kusut dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tidak tidur semalaman.
Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan pocong berdarah yang muncul di TPU semalam. Sesampainya di rumah kepala kampung, Pak Karim langsung mengetuk pintu itu dengan tangan yang bergetar. Tidak lama kemudian kepala kampung muncul di ambang pintu dengan kain sarung yang melilit tubuhnya dan bertanya apa yang terjadi sehingga dirinya datang ke rumahnya di pagi buta seperti ini. Kepala kampung itu mencoba menebak-nebak apa yang terjadi, lalu dia teringat tentang teror pocong yang kini ramai dibicarakan para warga. Dan sepertinya Pak Karim mempunyai info penting yang akan disampaikan kepadanya. Akhirnya kepala kampung itu mempersilahkan Pak Karim masuk dan duduk di ruang tamu. Suasananya terasa hening sejenak ketika Pak Karim mulai berbicara. Dia bingung harus memulai dari mana, namun setelah terdiam beberapa saat akhirnya Pak Karim memulai ceritanya. Dia bercerita dari awal mula pertemuannya dengan orang yang meminta untuk menggali tanah dan teror pocong itu menyebar. Lalu setelah dia bercerita semuanya, Pak Karim nampak tertunduk. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, "Aku tahu aku salah karena bayarannya yang besar dan aku memaksakan diri untuk menggali makam pada malam itu. Mungkin hal ini tidak akan terjadi." Kepala kampung itu menghela nafas panjang karena kini dia tahu sumber dari teror yang membuat geger satu kampung pada saat itu. Dia ingin sekali marah kepada Pak Karim, namun karena dedikasinya menjadi penjaga TPU selama puluhan tahun, dia merasa bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. "Baiklah, kalau kamu yakin teror pocong itu adalah dari makam baru yang kamu gali, maka kita harus mencari tahu siapa yang dimakamkan di sana dan kenapa makam itu menjadi sumber teror bagi para warga," kata kepala kampung dengan nada yang pelan. "Jadi kita harus bongkar kembali makam tersebut dan mencari tahu semuanya karena itu mungkin cara satu-satunya agar teror itu tidak membuat satu kampung ketakutan lagi." Pak Karim menelan ludah ketika mendengar hal tersebut. Dia hanya terdiam sebentar, lalu tidak lama kemudian dia mengangguk dan berkata, "Iya Pak, aku akan memanggil beberapa warga untuk menggali makam itu lagi. Semoga setelah makam itu digali, kita tahu siapa yang dimakamkan di sana dan mencari tahu untuk mengakhiri teror tersebut." Matahari yang terik kini menyinari TPU tersebut ketika Pak Karim dan beberapa warga mulai menggali makam baru itu. Wajah mereka tegang dan penuh tanda tanya. Pak Karim beberapa kali meminta maaf kepada para warga karena dia merasa bersalah atas apa yang terjadi. Gumpalan tanah basah diangkat satu persatu. Semakin dalam mereka menggali, maka semakin berat suasana yang menyelimuti mereka. Tidak lama kemudian selai kain kafan muncul di tanah yang sudah mereka gali. Pak Karim berhenti sejenak, menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh yang terbungkus kain kafan itu dari liang lahat. Kain itu masih terlihat basah oleh noda merah yang mencolok, dan hal itu persis dengan kemunculan pocong yang menggegerkan kampung selama beberapa hari ini. Dengan penuh kehati-hatian, akhirnya mereka mulai membuka lipatan kain kafan itu. Semua orang yang hadir di sana menahan nafasnya. Dan ketika kain kafan itu terbuka sepenuhnya, terungkaplah bahwa di dalamnya adalah tubuh seorang pria yang telanjang. Kulitnya pucat dan kebiru-biruan dengan luka-luka yang menganga di seluruh tubuhnya. Ada banyak bekas tusukan, bahkan luka robek yang mengerikan di area kepala dan kakinya. Semua warga kaget dengan apa yang mereka lihat. Namun mereka tampak asing dengan wajah dari tubuh itu karena tidak ada satupun yang mengenalnya. Pak Karim menyimpulkan bahwa ini bukanlah warga kampung yang dekat dengan TPU, dan hal itu membuatnya langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala kampung untuk ditindaklanjuti. Kepala kampung yang kaget atas laporan dari Pak Karim akhirnya mulai menghubungi pihak berwajib. Dia yakin bahwa itu bukanlah korban kecelakaan seperti yang Pak Karim ceritakan ketika mulai menggali makam tersebut. Pihak berwajib tiba beberapa jam kemudian dan mulai memeriksa tubuh dari pria tersebut. Mereka meyakini bahwa tubuh ini adalah korban dari tindak kekerasan dan mereka harus membawa tubuh itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Pak Karim pun sempat dibawa untuk memberikan keterangan. Dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang makam tersebut. Namun dia tidak menceritakan tentang pocong yang beredar di sekitar kampung, karena hal itu akan membuat mereka tidak percaya dengan kesaksiannya. Setelah tubuh itu diangkat dan dibawa oleh pihak berwajib, akhirnya makam itu ditutup kembali. Dan semenjak hari itu, teror pocong itu hilang secara perlahan-lahan. Selama beberapa minggu obrolan di kampung berubah dari teror pocong yang menghantui kampung menjadi siapa
tubuh dari makam itu. Orang-orang mencoba menghubungkan antara teror pocong dan cerita Pak Karim, namun semuanya tetap menjadi misteri. Hingga akhirnya ada kabar dari pihak berwajib bahwa pria itu adalah korban pembunuhan. Luka-luka yang ada di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan kemungkinan besar menggunakan benda tajam. Dari sidik jari dan data yang ada di database mereka, akhirnya identitasnya terungkap. Dia adalah seorang pedagang dari luar kota yang hilang di beberapa minggu sebelumnya. Pihak berwajib menduga bahwa pelaku pembunuhan itu mencoba untuk menghilangkan jejaknya dengan menguburkan tubuh pria itu di TPU tempat Pak Karim berjaga. Dan kemunculan pocong itu adalah bentuk jiwanya yang ingin disempurnakan agar tubuhnya digali kembali dari TPU tersebut dan dimakamkan di tempat yang seharusnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.